Prabowo tegaskan ciri khas negara gagal adalah tentara dan polisinya gagal. Kejagung mulai selidiki dugaan korupsi HGB Pagar Laut Tangerang. Mendikdasmen ganti PPDB jadi SPMB. Salwan Momika si pembakar Al-Quran ditembak mati di Swedia. Orang tua korban pembunuhan anak bos Prodia angkat bicara usai ramai kasus pemerasan. Hasil riset temukan Sinteyong didukung buzzer selama jadi pelatih Timnas Indonesia. Artis FTV Larasati Nugroho kecelakaan di Jakarta Selatan. Bersama saya Muhammad Sekardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ciri khas negara gagal tergambar dari tentara dan polisinya yang tidak berhasil menjalankan tugas. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam arahannya pada rapat pimpinan TNI Polri 2025 di Jakarta Selatan Kamis kemarin. Prabowo mengatakan tentara dan polisi diberi kekuasaan yang sangat besar oleh negara untuk memegang monopoli fisik dan senjata. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Dengan kepercayaan besar tersebut, Prabowo berharap para pimpinan TNI Polri dapat mengabdi, berdedikasi, dan melakukan pengorbanan setinggi-tingginya kepada rakyat. Menurut Prabowo, begitu menerima mandat dan kekuasaan tersebut, TNI Polri bahkan sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan raga kepada bangsa dan rakyat. Kejaksaan Agung mulai menyelidiki dugaan korupsi penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan Pagar Laut Tangerang. Surat dari Kejagung yang ditujukan kepada Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip pun beredar di media sosial. Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 disebutkan Kejagung menyelidiki dugaan korupsi di balik penerbitan SHGB dan SHM di kawasan perairan laut Kabupaten Tangerang periode 2023 hingga 2024. Kejagung meminta dokumen kepada Arsin berupa buku Ledersi Desa Kohot yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut Tangerang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar yang dikonfirmasi Kamis kemarin membenarkan surat tersebut. Dia mengatakan penyelidikan itu dilakukan secara proaktif untuk mengumpulkan bahan dan keterangan. Diketahui Arsin viral di media sosial dan menjadi sorotan karena memiliki mobil mewah yang dikaitkan dengan pagar laut Tangerang. Dua di antaranya adalah Jeep Wrangler, Rubicon, dan Fortuner. Arsin juga disebut-sebut memiliki sejumlah rumah selain di Desa Kohot. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengganti nama penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Mendikdasmen Abdul Mukti dalam keterangannya di Jakarta Kamis kemarin mengatakan alasan pergantian nama tersebut karena pihaknya ingin memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi semua. Mukti menepis jika pergantian ini hanya sebatas mengubah nama. Ada penyempurnaan dari sistem sebelumnya, sementara hal yang baik tetap dipertahankan. Ada 4 jalur penerimaan siswa baru dalam SPMB. Pertama adalah domisili atau tempat tinggal murid. Kedua, jalur prestasi.
yakni akademik dan non-akademik. Ketiga, jalur afirmasi yang tetap diperuntukkan bagi kelompok disabilitas dan keluarga yang kurang mampu. Bedanya, persentase penerimaan ditingkatkan. Sementara yang keempat, jalur mutasi karena tugas orang tua. Mendikdasmen mengatakan khusus untuk sekolah dasar sistemnya sama dengan PPDB. Sementara untuk SMP jalurnya tetap sama, namun perubahannya pada persentase masing-masing jalur. Sementara untuk SMA lintas kabupaten kota penetapannya adalah berdasarkan provinsi. Salwan Momika, aktivis anti-Islam yang kerap melakukan demonstrasi membakar Al-Quran di Swedia, tewas ditembak di apartemennya pada Rabu pagi. Dia ditembak di apartemen kota Södertälje dekat ibu kota Stockholm. Momika dinyatakan meninggal pada Kamis pagi. Beberapa media massa Swedia melaporkan Salwan sedang melakukan live streaming di TikTok saat kejadian. Karena itu ada kemungkinan penembakan pria 38 tahun itu terekam kamera. Polisi menemukan telepon Momika di tempat kejadian dan saat itu posisinya sedang melakukan live streaming TikTok. Petugas kemudian mengakhiri siaran itu. Sejauh ini polisi telah menangkap 5 orang terkait pembunuhan Momika. Momika dibunuh saat menunggu sidang vonis atas tuduhan menghasut terkait aksinya membakar Al-Quran di Stockholm. Pengadilan Distrik Stockholm sedianya menggelar sidang pada Kamis kemarin. Namun karena terdakwa tewas, sidang diundur menjadi 3 Februari. Yeye Yelis, orang tua FA korban pembunuhan yang menjerat anak bos Prodia, angkat bicara mengenai kasus pemerasan terkait kematian anaknya. Yeye yang ditemui di Kampung Garisul Kidul, Desa Kalong Sawah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin mengaku tidak mengetahui kasus tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dia kaget saat mendengar ada dugaan pemerasan 20 miliar rupiah dalam kasus kematian putrinya. Dia juga mengakui pernah diberikan santunan oleh pihak pelaku sebagai uang duka cita setelah kematian anaknya pada April 2024. Dia pun meminta agar kasus dugaan suap dan pemerasan ini segera diselesaikan. Diketahui kasus dugaan pemerasan ini menyeret mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, dan 2 polisi lainnya. Keempatnya telah dimutasi dari jabatannya dan dipatsuskan di Bid Propam Polda Metro Jaya. Mereka juga segera disidang etik. Hasil riset yang dilakukan analis media sosial drone emprit Slovenia Istiani menemukan mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong didukung buzzer. Dukungan buzzer itu ditandai dengan salah satunya tagar STY Stay setelah pelatih tersebut dipecat dari timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Slovenia Istiani dalam rilis riset di Jakarta Kamis kemarin mengatakan pembicaraan media sosial terbagi dalam 3 kategori menanggapi pemecatan STY, yakni kategori pro, kontra, dan narasi, media, dan akun info. Isu tentang pelatih berusia 54 tahun itu diberitakan dalam 6.090 artikel dan 18.156 mention serta dibicarakan di media sosial sebanyak 14.478 mention. Sentimen positif terhadap STY di media sosial dan media online memang berkat STY yang meningkatkan performa timnas Indonesia dalam beberapa ajang. Namun dia menyorot ada tagar STY Stay yang cukup masif di media sosial Twitter atau X. Pasalnya selain dicuitkan akun organik dan publik, tagar ini juga dilakukan akun bot. Tagar terorganisir ini banyak ditemukan di Instagram. Akun ini tidak bicara konteks tapi lebih ke aplikasi cuitan atau postingan dengan cara retweet atau komen untuk menaikkan engagement. Mereka tidak menyampaikan informasi yang kontekstual seperti akun-akun besar atau akun-akun influencer. Sementara itu, founder Football Institute Budi Setiawan mengatakan
Dari riset ini membuktikan tagar STY Stay itu menggunakan buzzer. Menurutnya ada motif tertentu di balik ramainya cuitan dukungan STY yang dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Artis Larasati Nugroho atau Fedora Amanda Larasati mengalami kecelakaan di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Kondisi Larasati Nugroho dikabarkan selamat dan baik-baik saja. Pemain FTV itu hanya mengalami luka ringan di dahi dan lengan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurmadewi mengatakan kecelakaan terjadi pada Kamis dini hari sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Lokasi kecelakaan tepatnya di Ulu Jami Raya, depan Gang Haji Baserin, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam kecelakaan itu, mobil Larasati terbalik di jalanan. Berdasarkan pengecekan urin, Larasati dipastikan tidak mengonsumsi narkoba atau alkohol saat berkendara. Polisi menyebut penyebab kecelakaan karena Larasati kelelahan, mengantuk, dan tidak berkonsentrasi. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.